Selamat siang, Expos Update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morowali. Dalam beberapa hari terakhir, polemik soal perusahaan tambang internasional PT Vale Indonesia Tbk di lokasi kontrak karya Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah semakin memanas. Junaidin selaku Kepala Desa Lele yang masuk dalam lingkar tambang PT Vale saat diundang oleh pihak pemerintah Kabupaten Morowali, meminta agar sebelum melangkah ke persoalan penyelesaian permasalahan lahan di kontrak karya, Pemkab Morowali terlebih dahulu harus memperjelas komitmen PT Vale Indonesia untuk membangun smelter di wilayah konsesinya. Junaidin mengatakan dalam isi surat tertulis menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya, namun ia mengaku tak pernah mengikuti pertemuan. Jika pertemuan itu hanya dilakukan antara Pemkab dan pihak PT Vale Indonesia, ia meminta untuk tidak melibatkan pemerintah desa. Hingga saat ini, kata Junaidin, PT Vale Indonesia tak kunjung membangun smelter di wilayah konsesinya, yang dinilai cenderung melakukan penelantaran lahan dan merugikan wilayah desa binaannya. Dan kabar terbaru adalah pihak PT Vale Indonesia malah mengejar lahan kebun rakyat yang 10 hektar untuk lokasi tes mining. Menurutnya masyarakat sudah tidak ingin lagi mendengar alasan soal jalur sesar karena terbukti perusahaan lain yakni PT Wangsiang Nikel Indonesia saat ini telah membangun smelter dan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP sudah beroperasi sampai sekarang. Selain itu, konsultasi publik soal rencana pembangunan smelter dilakukan setelah gempa Palu yakni tahun 2019. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, Rahman Syah Ismail via pesan WhatsApp mengungkapkan, pihak PT Vale Indonesia sebaiknya segera beraktivitas di areal kontrak karya, terutama membangun smelter. Tepat pada Senin 23 Mei 2022, Forum Rakyat Bersatu atau Forbes Morowali di bawah komando langsung Ketua Umumnya Abdul Jamil atau yang akrab disapa Bung Hanto, akhirnya menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Vale Indonesia di Desa Lele, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ketua Forbes Morowali didampingi pengusaha muda Kabupaten Morowali, Jumadin Tedoranggi dan ratusan massa menggeruduk kantor PT Vale menyampaikan sejumlah tuntutan. Tuntutan yang paling utama adalah mendesak pihak PT Vale agar segera beraktivitas dan membangun smelter di area kontrak karya yang berlokasi di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Baudopi. Lahan ganti untung tanaman masyarakat. Kemudian yang kelima, meminta pemerintah pusat dan daerah agar menjamin ketersediaan lahan di areal kontrak karya PT Vale untuk dikelola masyarakat. Nah, itu. Kemudian poin ke-6 itu jika tidak disahuti diindahkan oleh PT Vale, maka Forbes Morowali akan menyampaikan mendesak pemerintah pusat agar segera mencabut izin dan tidak memperpanjang lagi kontrak karya PT Vale. Itu poin-poin yang tadi saya sampaikan dalam aksi di kantor PT Vale. Seperti apa keterangan masyarakat menyampaikan ganti untung ini? Sampai hari ini masyarakat dan pihak PT Vale belum ada penyelesaian kesepakatan. Makanya dari kita tadi ini ketemu di pemerintah daerah untuk menyampaikan itu, nanti akan dijadwalkan pertemuan nanti masyarakat Pemda dengan perusahaan PT Vale. Seperti itu. Apa saja tanaman ini yang ada di dalam kebun masyarakat? Merica. Itu saya tidak tahu, kurang padangnya, merica, durian, cengkeh, tanaman supang sari, supang sari, ya, macam-macam lah. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sedikit juga saya tambahkan, kita dari Forbes juga tadi ini juga ada sedikit masalah yang diperhadapkan antara masyarakat dengan PT Vale terkait ada surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu
tidak melalui komunikasi dengan PT Vale, tidak berkomunikasi dengan pemerintah desa, langsung ke masyarakat. Terus lagi masyarakat ini tidak hanya didatangi di rumah, tetapi didatangi di kebun-kebun. Nah, tadi itu masyarakat juga sampai tadi ini kita punya aksinya teman-teman dari Forbes bersama masyarakat itu akan melakukan penyegelan kantor Vale. Tetapi alhamdulillah kita bersama dengan tokoh masyarakat, bersama ketua Forbes itu melarang itu dulu. Jangan dulu kita lakukan itu, menyegel kantor Vale ini. Kita tunggu dulu bagaimana pendapat dari Pemda, bagaimana Pemda menyikapi ini. Jadi begitu. Pada intinya hari ini PT Vale itu sudah melantarkan lahan, kan seperti itu. Sudah nyata itu PT Vale melantarkan lahan. Jadi kalau kita menyikapi juga apa yang disampaikan Pak Presiden maupun ke kementerian, dalam hal ini Pak Bahlil Lahadalia sebagai kepala BKPM, ia menyatakan di situ jelas sekali. Boleh bisa dicek itu di media maupun di YouTube maupun di televisi, bahwasanya jika ada pihak investasi, apakah itu bentuknya kontrak karya maupun IUP, terus lahannya ditelantarkan, pemerintah akan mencabut itu. Nah, sekarang ini pihak Forbes maupun masyarakat menuntut sikap itu, menuntut pernyataan Presiden, menuntut pernyataan Kepala BKPM untuk mencabut izin PT Vale, izin kontrak karya PT Vale, karena PT Vale hari ini sudah mendustai masyarakatnya, tidak hanya menelantarkan tapi mendustai. Mendustainya di mana? Kemarin katanya mau bangun pabrik di lahan konsesinya, tapi pada kenyataannya kan tidak, di daerah lain. Alasannya katanya karena ada sesar Matano. Sementara sepengetahuan teman-teman semua, sekitar beberapa tahun yang lalu itu PT Vale itu sudah melakukan peletakan batu pertama. Artinya apa? Sebelum kan di setiap kesempatan PT Vale menyatakan bahwasanya mereka lambat berkegiatan karena perlu kajian-kajian. Artinya apa? Sebelum mereka melakukan peletakan batu pertama, mereka sudah melakukan kajian, tapi pada kenyataannya itu bohong. Nah, bahkan pemindahan pabrik pun itu tidak ada pembicaraan dengan masyarakat. Adapun kalau itu adalah sesar Matano atau kendala apa, kan disampaikan ke masyarakat yang sudah dia janjikan begitu. Nah, jadi saya rasa apa yang menjadi tuntutan hari ini Forbes, tuntutan masyarakat itu saya rasa sangat mendasar. Maka dari itu kami minta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu menyikapi. Seperti diketahui, PT Vale Indonesia yang sebelumnya bernama PT Inco hingga saat ini belum juga beraktivitas di areal kontrak karya Kabupaten Morowali seluas puluhan ribu hektar yang dibiarkan menjadi lahan tidur selama lebih dari 40 tahun. Abdul Jamil mengatakan warga yang lahannya berada di lokasi kontrak karya PT Vale Indonesia hingga saat ini tidak bisa mengurus sertifikat kepemilikan lahan. Mengenai informasi beredarnya surat pernyataan yang ditujukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di lahan PT Vale, Asisten 1 Setkap Morowali Rizal Badudin usai pertemuan mengatakan telah memberikan peringatan keras kepada pihak PT Vale dan segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Saya pikir langkah yang diambil pemerintah seperti yang kita lakukan tadi di rapat adalah kita memastikan bagaimana perusahaan yang hadir di Kabupaten Morowali itu selain itu mengamanahkan untuk bagaimana kekayaan negara itu dikelola dengan baik, tetapi juga bagaimana kehadiran mereka itu membawa dampak positif dalam hal masyarakat. Kehadiran pemerintah daerah untuk memastikan hal tersebut adalah bagaimana pihak-pihak investor ini dipanggil, diundang, kemudian dipantau beberapa aktivitas mereka di lapangan. Seperti yang mengemuka beberapa hari terakhir ini adalah bagaimana pihak perusahaan itu menyikapi dinamika di masyarakat yang menginginkan ganti rugi itu dihargai secara layak. Jadi kami pihak pemerintah itu memanggil kedua belah pihak ini bagaimana ini mekanisme ini tidak semata-mata berdasarkan patokan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi ketika mereka sudah bersepakat untuk melakukan ganti rugi beserta tanahnya atau apanya di atasnya, tanah tumbuh di atasnya, maka
kesepakatan itulah yang mereka bisa pakai. Tetapi kami mendorong ini tidak standar yang paling bawah, tetapi harga plafon yang tertinggi. Kami memakai istilah bukan ganti rugi, tetapi ganti untung. Jadi sebelum ada unjuk rasa hari ini, hal tersebut sudah kami konfirmasi tadi malam. Kata kasarnya kami itu memarahilah pihak Vale. Kami katakan kepada mereka bahwasanya langkah yang mereka ambil ini adalah langkah yang kontraproduktif. Sebab kami sudah rintis di beberapa pertemuan sebelumnya, itu pertemuan pertama, pertemuan kedua, bahwasanya bagaimana PT Vale ini bisa dekat kepada masyarakat sehingga aktivitasnya ke depannya nanti itu tidak terhalang dengan hal-hal yang tidak perlu. Jadi surat yang mereka keluarkan itu yang dimaknai oleh masyarakat seperti menakut-nakuti, itu kami tegur dengan keras tadi malam. Bahwasanya mereka harus membuat pernyataan yang menerangkan bahwasanya mereka tidak bermaksud demikian, atau kata lain meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak resah. Dan itu kami serius ini untuk memanggil mereka, sebab itu hal-hal yang tidak bisa ditunda. Kira-kira begitu. Saya makanya tadi berulang-ulang, ini persoalan sudah lama. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang SM Expos Update melaporkan. Mungkin setelah saya bicara di Pemda nanti, mungkin besok sudah ada pembicaraan antara masyarakat, PT Vale dengan Pemda. Seperti itu ya sama.